1. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan laut yang begitu besar. Pemaksimalan potensi laut dapat dilakukan dengan A. Memanfaatkan sumber daya laut secara massal dengan berbagai cara, B. Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara-cara memanfaatkan sumber daya laut dengan cara yang bijaksana, C. Menjual sumber daya laut pada pihak asing karena mereka memiliki alat yang lebih canggih, D. Membiarkan saja supaya sumber daya tersebut dapat berkembang dan terus berkembang. Jawaban yang benar adalah B. Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara-cara memanfaatkan sumber daya laut dengan cara yang bijaksana, hal ini akan membantu memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan, menjaga ekosistem laut, serta memberdayakan masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya laut dengan bijaksana. Jawaban yang benar adalah C. 2 berikut yang bukan upaya meningkatkan ekonomi maritim di Indonesia adalah A. Mengenalkan batas-batas laut Indonesia kepada nelayan, B. Meningkatkan kualitas SDM oleh pemerintah, C. Memberikan kebebasan kepada kapal asing, D. Memberi bantuan untuk nelayan miskin. Memberikan kebebasan kepada kapal asing bisa jadi bertentangan dengan upaya memperkuat ekonomi maritim Indonesia, karena hal ini dapat mengurangi kontrol atas sumber daya dan aktivitas di perairan Indonesia. 3. Rumah tangga konsumen yang menyerahkan faktor produksi, berupa kompetensi kewirausahaan kepada pihak produsen akan memperoleh imbalan berupa A. Sewa, B. Bunga, C. Keuntungan, D. Gaji. Jika seorang konsumen menyerahkan faktor produksi berupa kompetensi kewirausahaan kepada pihak produsen, imbalan yang diperoleh oleh rumah tangga konsumen adalah C. Keuntungan. 4. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk berupa A. Jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat, B. Pembagian pendapatan nasional, C. Pengalokasian pajak kepada penduduk miskin, D. Pemberian subsidi kepada seluruh masyarakat. Jawaban yang benar adalah B. Redistribusi pendapatan dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam pembagian pendapatan nasional, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi yang terjadi. 5. Pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri atas A. Badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan koperasi, B. Badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah, dan koperasi, C. Rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri, D. Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, distributor, dan pemerintah. Jawaban yang benar adalah D. Pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian dapat dikelompokkan menjadi rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, distributor, dan pemerintah. 6. Berikut ini yang bukan tujuan pembangunan kelautan adalah A. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan, B. Menjadikan laut satu-satunya sumber pendapatan nasional, C. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan, D. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Jawaban yang benar adalah B. Menjadikan laut satu-satunya sumber pendapatan nasional, tujuan ini tidak selaras dengan konsep pembangunan kelautan yang berkelanjutan, karena terlalu terfokus pada satu sumber pendapatan nasional yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekonomi, serta risiko yang tinggi jika sumber daya tersebut terganggu atau terancam. 7. 3 peran penting rumah tangga pemerintah adalah sebagai A. Regulator, konsumen, dan produsen, B. Konsumen, produsen, dan pemungut pajak, C. Motivator, fasilitator, dan regulator, D. Perencana,
pelaksana, dan pengawas. Jawaban yang benar adalah C. Ini mencerminkan peran pemerintah sebagai pendorong, motivator, bagi perkembangan ekonomi, penyedia fasilitas, fasilitator, untuk kegiatan ekonomi, dan sebagai regulator yang mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi agar berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. 8. Pengalokasian kembali pendapatan yang menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin, disebut dengan A. Redistribusi vertikal, B. Redistribusi horizontal, C. Redistribusi jaminan akses, D. Redistribusi kredit lunak. Jawaban yang benar adalah A. Pengalokasian kembali pendapatan dari kelompok yang lebih kaya ke kelompok yang lebih miskin, disebut sebagai redistribusi vertikal. Ini merujuk pada pergerakan pendapatan dari kelompok dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, ke kelompok dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah dalam masyarakat. 9. Berikut ini yang bukan ruang lingkup perdagangan antar negara adalah A. Perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain, B. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri, C. Perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain, D. Perpindahan data tentang pangsa pasar dari luar negeri. Jawaban yang benar adalah D. Perpindahan data tentang pangsa pasar dari luar negeri, pilihan ini tidak sepenuhnya terkait dengan perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara lebih fokus pada pergerakan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antara negara-negara yang berbeda, bukan hanya perpindahan data tentang pangsa pasar. 10. Berikut ini yang bukan faktor yang memengaruhi ekspor baik dari dalam ataupun luar negeri adalah A. Keadaan pasar luar negeri, B. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar, D. Keuletan importir untuk memenangi pangsa pasar, D. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Jawaban yang benar adalah D. Meskipun penting bagi importir untuk bersaing dan mendapatkan pangsa pasar di negara asalnya, faktor ini lebih terkait dengan kegiatan impor daripada faktor yang memengaruhi keberhasilan ekspor. Faktor-faktor lain seperti keadaan pasar luar negeri, keuletan eksportir, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara cenderung memengaruhi keberhasilan ekspor.